Jadi, yang pertama ini kami menggunakan aplikasi Excel untuk menghitung validitas dan reliabilitas pada sebuah data. Seperti yang dilihat di sini kami memiliki 20 responden. Untuk menghitung validitas pada sebuah aplikasi Excel, kita harus mengetahui R hitungnya terlebih dahulu. Rumus R hitung sama dengan ketik Corel. Di sini akan muncul Corel, kita klik 2 kali, lalu kita klik FX yang di atas ini, maka akan muncul array 1 dan array 2. Kita ketik 1 untuk array 1-nya, lalu kita blok tabel yang pertama dari atas sampai ke bawah. Untuk array 2-nya, kita blok totalnya dari atas sampai ke bawah. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul R hitung pada tabel yang pertama, yaitu hasilnya 0,38. Untuk tabel yang selanjutnya, cara dan rumusnya sama. Selanjutnya, kita akan menentukan R tabel. Untuk mengetahui R tabel, kita dapat lihat dari signifikannya di sini. Karena kita memiliki responden sebanyak 20, maka R tabelnya 0,44. Maka kita tulis di sini 0,44. Begitupun untuk tabel selanjutnya. Karena kita tadi sudah mengetahui R hitung dan R tabelnya, maka kita mengetahui valid dan tidak validnya. Untuk mengetahui valid dan tidak valid, dapat kita lihat dari R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data itu valid. Jika R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka hasilnya tidak valid. Jadi yang pertama kita akan melakukan valid dan tidak valid pada tabel yang pertama. 0,38 lebih kecil daripada 0,44, maka hasilnya tidak valid. Untuk tabel yang kedua, 0,57 lebih besar daripada 0,44, maka hasilnya valid. Begitupun untuk data yang seterusnya. Karena kita sudah mendapatkan hasil validitasnya, maka kita akan melanjutkan ke reliabilitasnya. Untuk melanjutkan ke reliabilitas, kita harus mengetahui VARs-nya. Untuk rumus VARs sama dengan var buka kurung, lalu kita blok untuk tabel yang pertama dari atas sampai ke bawah sini, lalu kita klik enter. Maka akan menemukan hasil VARs-nya sebanyak 0,22 untuk tabel yang pertama. Untuk tabel yang kedua, rumus dan caranya juga sama. Kita ketik sama dengan ketik var buka kurung blok untuk tabel kedua dari atas sampai ke bawah, lalu kita enter, maka akan menemukan hasilnya. Begitupun untuk tabel yang seterusnya. Karena kita sudah mengetahui VARs-nya dari tabel 1 sampai tabel 10, selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah varian dan varian total.
Di sini kita tulis jumlah varian. Di sininya kita tulis varian total. Untuk mengetahui jumlah varian, kita harus menggunakan rumus sama dengan ketik sum, klik 2 kali, lalu kita blok varsnya dari tabel 1 sampai tabel ke-10, lalu kita enter. Maka kita akan mendapatkan hasil jumlah variansnya. Untuk rumus varian total sama dengan ketik var, klik 2 kali, kita blok totalnya dari atas sampai ke bawah sini, lalu kita enter. Maka kita akan mendapatkan hasil varian totalnya. Karena kita sudah mengetahui jumlah varian dan varian total, kita akan melakukan reabilitasnya. Kita klik di sini, rumusnya sama dengan 10 dibagi 9 dikali buka kurung 1 dikurang klik jumlah varian dibagi varian total, terus kita tutup kurung lalu enter, maka akan dapat hasilnya 0,67. Lalu untuk kesimpulannya, menggunakan rumus sama dengan IF, klik 2 kali, lalu kita klik fx yang di sini, kita klik, lalu akan muncul, kita klik 0,67 lebih besar daripada 0,70, bawahnya kita tulis reabilitas, di bawahnya tidak reabilitas, tik OK, maka akan muncul tidak reabilitas. Kenapa hasilnya tidak reabilitas? Karena 0,67 kurang dari 0,70. Itu tadi cara menghitung reabilitas dan validitas di aplikasi Excel. Karena kita sudah melakukan reabilitas dan validitas pada aplikasi Excel, selanjutnya kita akan melakukan reabilitas dan validitas pada aplikasi SPSS, di mana kita akan menyalin data yang di sini dari angka sini sampai ke total. Untuk respondennya tidak usah di blok juga. Jadi ini kita copy, Ctrl C. Setelah dari aplikasi Excel tadi, maka kita ke aplikasi SPSS. Karena kita tadi sudah menyalin data dari Excel, maka di sini kita Ctrl paste aja. Maka akan muncul data dari Excel tadi di aplikasi SPS ini. Lalu untuk mengganti namanya yang di atas ini, kita bisa ke variable view. Bisa saja kita untuk mengganti namanya ini satu-satu, namun karena ini datanya banyak, maka bisa saja langsung ke name, klik name, lalu Ctrl F. Di sini akan muncul find and replace. Untuk find-nya kita klik var 000. Sedangkan untuk replace-nya bisa kita ganti S sesuai dengan
di data Excel tadi. Kita klik Replace All. Maka akan berubah namanya menjadi S01. Untuk data yang terakhir ini bisa kita ganti menjadi total. Kembali ke data view. Jadi namanya akan berubah sama seperti di Excel tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan validitas pada SPSS. Kita klik Analyze, kita klik Correct, kita klik Be Valid. Lalu di sini akan muncul dua kolom. Untuk kolom yang di sini kita Ctrl A, kita blok semua. Lalu kita klik tanda panah. Maka secara otomatis dia akan ke kolom sebelahnya. Dan dipastikan sebelum mengecek OK, persennya kita centang terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul secara langsung validitas correlation-nya. Bisa kita lihat persen correlation nomor 1 totalnya titik 382 yang dipastikan awalannya ini 0.382. Untuk mengetahui validitas dan tidak validnya sebuah data, kita bisa lihat persen correlation-nya lebih besar daripada R-table. Begitupun sebaliknya, jika persen correlation-nya lebih kecil daripada R-table, maka data itu tidak valid. Untuk R-table-nya sesuai dengan Excel kita tadi, untuk respondennya 20, maka R-table-nya 0.444. Kita lihat di totalnya, untuk persen correlation nomor 1, 0.382 lebih kecil daripada 0,444, maka persen correlation nomor 1 itu tidak valid karena persen correlation nomor 1 itu lebih kecil daripada R-table. Begitupun untuk persen correlation nomor 2, kita lihat lagi di totalnya 0.571 lebih besar daripada 0.44, maka persen correlation nomor 2 yaitu hasilnya valid. Begitupun untuk tabel selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan reliability pada aplikasi SPSS. Kita klik analisis, kita klik scroll, pilih reliability analysis. Lalu di sini akan muncul 3 kolom. Maka untuk kolom yang ini kita salin ke 2 kolom. Kita Ctrl A, lalu untuk bagian totalnya ini jangan kita buat, lalu masuk ke statistik, kita klik selection if item delete, lalu continue, kita pastikan modelnya alpha, lalu langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul secara langsung reliability-nya. Dapat kita lihat di sini ada reliability statistik. Untuk mengetahui data itu reliabilitas atau tidak, kita dapat lihat dari reliability statistiknya dengan Cronbach's alpha.
Jika Cronbach's alpha-nya lebih besar daripada reliability statistik, maka hasilnya reliabilitas. Sedangkan sebaliknya, jika Cronbach's alpha-nya lebih kecil daripada reliability statistik, maka hasilnya tidak reliabilitas. Dapat kita lihat di sini Cronbach's alpha-nya 0,650, sedangkan reliability statistiknya 0,70, maka hasilnya tidak reliabilitas karena Cronbach's alpha-nya kurang daripada reliability statistik. Nah, itu tadi cara penggunaan aplikasi SPSS untuk mengetahui reliabilitas dan validitas.